Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian, para pejabat dan jemaat GBI dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur kita memasuki bulan Desember di mana kita akan merayakan Natal, sukacita yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tema Natal kita di tahun 2016 ini ialah pergi dan beritakanlah. Itu artinya ialah Tuhan mau agar kita pergi dan memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Dengan tema ini Bapak Ibu sekalian, maka paling tidak ada 4 hal yang Tuhan ingin kita fahami dan kita mengerti serta kita laksanakan sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah kita semua harus memahami bahwa Natal adalah sukacita, di mana Tuhan hadir ke dalam dunia memberikan sukacita, memberikan kabar baik, bahkan memberikan keselamatan kepada kita. Kita sadar betul bahwa manusia dalam keberdosaannya tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya, tetapi ketika Tuhan datang menghampiri kita dan menyelamatkan kita, maka kita mengalami sukacita, bahkan juga diselamatkan oleh Tuhan, sehingga dengan demikian ada sukacita yang besar bagi setiap kita. Itu sebabnya ketika malaikat menghampiri para gembala di padang Efrata, para malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Yesus di kota Daud, dan dia berkata maka dunia akan mengalami sukacita. Karena itu Natal ini harus membawa sukacita bagi setiap kita. Yang kedua, Tuhan juga mau lewat tema Natal kita ini kita wartakan kabar sukacita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Artinya ialah Natal itu, sukacita itu tidak boleh berhenti hanya pada diri kita, tetapi harus kita wartakan juga kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain yang ada di sekitar kita juga mengalami sukacita seperti kita juga mengalami sukacita sebagaimana yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mereka juga bersukacita dan menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Hal yang ketiga yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat tema Natal kita ini ialah kita juga harus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah adalah kabar sukacita juga, di mana Allah akan memerintah, Tuhan akan berkuasa, Tuhan akan berdaulat dalam hidup kita, bahkan dalam dunia kita, sehingga dengan demikian hukum-hukum Allah akan berlaku. Ketika hukum-hukum Allah berlaku dalam hidup kita, dalam dunia kita, maka tentu hukum iblis dan segala kekuatannya akan dihalaukan oleh kuasa Allah. Maka ini akan memberikan pembebasan, kelepasan bagi orang-orang yang terikat dan yang terbelenggu, sehingga mereka akan menikmati dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita harus wartakan kepada dunia bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan kerajaan Allah sudah datang, bahkan sudah menghampiri mereka lewat kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu di momen Natal ini setiap orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang harus mengalami Kristus dalam kehidupannya, sehingga kerajaan Allah betul-betul hadir dalam hidupnya. Karena kita berkata kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah ialah damai sejahtera dan sukacita. Nah, ketika kerajaan Allah datang, maka mereka akan mengalami damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Lalu yang berikutnya lewat tema kita ini, Tuhan katakan bahwa supaya kita wartakan bahwa mujizat telah datang bagi setiap mereka. Kita sadar betul bahwa manusia dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Dan manusia dalam kekuatannya, dalam kemampuannya tidak mungkin bisa menyelesaikan semua persoalannya itu. Tapi ketika Tuhan hadir mengintervensi hidupnya melalui mujizatnya, maka kita percaya segala beban akan dilepaskan, penyakit akan disembuhkan, masalah diangkat, pergumulan diselesaikan, bahkan penyakit-penyakit yang parah pun akan diselesaikan Tuhan. Nah, ketika semua beban manusia itu diangkat oleh Tuhan, maka sukacita itu akan betul-betul dialami oleh setiap orang. Karena itu, biarlah momen Natal ini kita semuanya mengalami sukacita. Biarlah Natal ini betul-betul bukan hanya sesuatu yang datang dan pergi seperti rutin-rutin saja, tetapi biar melalui Natal ini kita semuanya mengalami pengalaman rohani di mana setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi Natal itu tidak boleh berhenti hanya pada kita. Natal itu pun harus kita wartakan kepada orang lain supaya
supaya orang lain juga mengalami hal yang sama seperti kita, yaitu mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera dan pembebasan dari Tuhan. Karena itu, biarlah pada momen Natal ini, mari kita pergi dan mewartakan kabar sukacita supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami damai, mengalami sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Saya atas nama Badan Pekerja Harian Gereja Betel Indonesia mengucapkan selamat hari Natal kepada kita. Biarlah damai Natal menjadi bagian kita dan kita songsong tahun baru dengan kekuatan dan dengan sukacita dan dengan optimisme yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga tahun baru akan kita jalani dengan sukacita dan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.